Puji Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan ya. Mari saudara, kita mau mulai kebaktian ucapan syukur kita. Karena hari pertama dalam tahun baru ini kita ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah ucapan syukur adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Telah hari pertama dalam tahun ini, kami boleh melangkahkan kaki kami ke dalam rumah Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami selama tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau adalah Immanuel yang senantiasa menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Baik hamba Tuhan yang tergabung dalam Asher dan Kolektan, hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik dan WL Singer, hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi dengan urapan khusus dari surga, dan seluruh jemaat yang hadir juga. Kami boleh Tuhan menikmati kuasa Allah, menikmati roh Allah dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga selesai. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan, tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita di rumah Tuhan yang bersukacita lambaikan tangannya. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, berikan selamat tahun baru kepada saudara seiman di tempat ini. Di tahun yang baru ini izinkan saya mengucapkan tahun baru dengan sebuah pantun. Kita semua tahu aturan pantun ya. Kalau saya bilang seperti ini, mari pergi ke pasar baru. Saudara jawab apa? Jangan lupa membeli baju. Saudara jawab apa? Pinter. Kita mulai ya. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli baju. Selamat datang di tahun yang baru. Mari kita beribadah dulu. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa, karena kehebatanku, ku dapat lakukan apa perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berikan kemuliaan bagi Yesus.
ku pilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janji. Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau yang sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jauh dari sisiku. Kau sumber kuatku. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, nama yang mengantarkan kita dari kemenangan menuju kemenangan. Yesus namanya, Bosku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Semuanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang membawa kita dari kemenangan sampai kemenangan. Tuhan yang luar biasa, amin. Semua tepuk tangan seperti ini, Bang. Kita katakan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Semuanya katakan, Yesus Kau raja dalam hidupku, kuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang yakin dan percaya, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kau raja dalam hidup.
hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan, Bos. Kita katakan bersama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Kami berharap penuh kepada Engkau Tuhan Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami melangkah di tahun yang baru Tuhan. Kami mau berharap Tuhan. Kami mau percaya bahwa penyertaan Engkau, penyertaan Allah kami yang setia tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Mohon semuanya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Katakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. All church, worship Him. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Percaya ku aman dalam Kau. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman di dalam Kau. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan. Oh, hanya di dalam Engkau, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. We worship you, Lord. We come to worship you, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam Engkau Yesus. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman di dalam Engkau. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami menaikkan satu nama yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak, yaitu Yesus Kristus. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar apa yang kami naikkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Kau. Dan sungguh Tuhan, kami bisa merasakan kuasa-Mu yang luar biasa di
di dalam kehidupan kami selama kami menjalani tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Saya atas nama keluarga dan seluruh hamba Tuhan, Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dan juga selamat hari Natal bagi saudara-saudara yang belum saya ketemui. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan pada hari pertama dalam tahun ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kita menyerahkan hidup kita. Langkah yang pertama ada di rumah Tuhan dan kita mohon penyertaan Tuhan Allah sebagai Immanuel yang selalu beserta dengan kita akan memimpin, menyertai, memberkati hidup kita selama tahun ini. Puji Tuhan. Dari tempat ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang begitu penuh perhatian mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru, baik melalui medsos apapun juga, ya telepon, dengan WA dan sebagainya, dan juga tanda kasih yang sudah berikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan berdoa kiranya Tuhan sendiri akan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Saudara, sebelum kita mendengar atau merenungkan firman Tuhan, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama,
Seperti saudara sudah mengetahui bahwa 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, jam 3 sore, Bapak Presiden Jokowi telah mencabut PPKM. Berarti pandemi COVID-19 di Indonesia telah menjadi endemi. Ya. Jadi bukan pandemi lagi, tapi endemi. Ya. Nah, karena sudah ada pencabutan PPKM, berarti saudara kita sudah bebas sebenarnya dari pandemi COVID. Sehingga saudara mungkin mulai minggu depan para pelayan mimbar, ya, WL, singer, pemain musik, hamba Tuhan, mungkin sudah tidak akan memakai masker lagi. Nah, dianjurkan sebenarnya untuk jemaat itu kalau mau pakai masker silakan. Sebab ternyata pakai masker itu mendatangkan keuntungan untuk kita yang makainya. Itu kita bisa terhindar dari kuman-kuman yang berkeliaran di sekitar kita. Juga masyarakat atau saudara-saudara juga tetap dianjurkan untuk vaksin, ya. Vaksin kedua, ketiga, keempat, booster 1, booster 2 silakan. Karena kita tahu bersama-sama vaksin itu tujuannya untuk mempertinggi daya tahan kita. Jadi seperti saudara tahu bahwa kalau misalnya statusnya masih pandemi, itu pemerintah wajib melindungi masyarakat dengan memberi vaksin secara gratis. Kalau sudah menjadi endemi, sebagai contoh, kalau kita punya bayi, bawa ke dokter, terus dokternya anjurkan, oh dia mesti vaksin yang biasa kan, TBC, polio, itu udah biasa, vaksin dasar. Tapi ada dokter yang melanjutkan, mau nggak vaksin flu? Nah, vaksin flu yang mana? Padahal COVID itu kan termasuk flu, tapi penyebabnya COVID. Nah, kan kalau dia bilang, mau nggak? Artinya kalau mau kita harus mengeluarkan uang untuk divaksin baby kita. Nah, mumpung sekarang masih pemerintah gencar bilang vaksin, kalau bisa komplit. Itu tujuannya untuk supaya kita, daya tahan kita itu makin baik. Dan juga dianjurkan kalau berkerumun pasti ya. Pak Jokowi bilang untuk Nataru ini 47 juta orang akan beredar-edar di Indonesia. Baik yang mudik, baik yang menonton konser, baik yang menonton apa, dan sebagainya. Itu secara tetap dianjurkan pakai masker. Jadi, kalau jemaat gimana? Jemaat sebenarnya bukan masker juga nggak apa-apa. Tapi untuk menjaga supaya kita tetap terlindungi dari kuman-kuman di sekitar kita, dianjurkan pakai masker. Ada untungnya juga kan? Kalau pakai masker itu nggak usah mengirit lipstik, ya kan? Bayangin harga lipstik dan harga masker itu jauh beda. Tutup nggak kelihatan. Nah, saudara, tapi yang penting kalau kita pakai masker, kita akan terjaga. Buka sih nggak apa-apa.
Tapi ya lebih baik pakai masker. Jadi kalau jemaat datang dan jemaat mau pakai masker, silahkan. Orang Jepang itu kasus COVID-nya rada berkurang oleh sebab mereka itu terbiasa pakai masker. Sehingga mereka terjaga kesehatannya dengan masker. Gitu ya. Jadi penting untuk kita ketahui bersama, masker tetap bisa dipakai dan juga booster vaksin mumpung masih gratis, silakan saudara ambil ya untuk disuntikan. Baik, kedua saudara, persembahan syukur, kalau ada saudara yang lupa mungkin bulan lalu karena sibuk dengan Natal, persembahan syukur itu dilanjutkan bulan ini, jadi Desember dan Januari untuk persembahan syukur. Silakan saudara ambil envelope-nya dan saudara isi untuk persembahan syukur di mana Tuhan telah memberkati saudara tahun lalu dengan begitu heran sehingga saudara memberikan ucapan syukur Tuhan saudara kepada Tuhan berbentuk persembahan. Ya. Dan yang terakhir saudara, seperti saudara tahu bahwa bulan Januari untuk Gereja Rehoboth Jemaat Bandung itu adalah bulan kesaksian. Jadi bagi saudara yang sudah mengalami, dan saya yakin semua saudara mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan saudara mau bersaksi, silakan. Saudara bisa mempersiapkan kesaksian saudara, dan nanti saudara bisa menghubungi saudara Daniel Gatot di Sermin, ya. Saudara bisa menghubungi dia untuk direkam, dan nanti setiap kesaksian itu akan disiarkan di screen, ya, kesaksian saudara. Jadi bulan kesaksian itu ada, dan saudara bisa bersaksi dan direkam sehingga itu kita semua bisa mendengarnya dan mendapat kekuatan dari kesaksian saudara. Jadi saudara akan direkam sehingga bisa diatur. Ya. Setoran 3 menit, 2-3 menit. Setelah itu bisa lewat screen dan kita bisa mendapat berkat bersama-sama. Dan setelah kebaktian selesai, nanti saudara akan perjamuan kudus. Kita akan makan minum perjamuan kudus. Dan setelah kebaktian selesai, saudara bisa keluar lewat pintu utama dan saudara bisa menerima atau mengambil ayat nas. Saudara berdoa supaya ayat nas itu adalah pesan Tuhan sendiri untuk saudara secara pribadi. Pesan Tuhan sendiri untuk saudara secara pribadi. Jadi nggak bisa saudara ambil 5 ayat, untuk di rumah ada, selain saya ada 4 orang lagi. Enggak, saudara ambil sendiri untuk saudara sendiri. Baik, saya kira itu cukup sekian pengumuman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatian saudara kepada kami sekeluarga dan Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada hari yang pertama dalam tahun ini, kami boleh Tuhan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan pada tahun yang lalu, dan kami percaya untuk tahun ini pun Tuhan akan memimpin, menyertai, memberkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu dari surga, sehingga dapat menerangkan dengan kata-kata sederhana firman Tuhan yang akan disampaikan,
dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir, dan kami boleh melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari pertama dalam minggu ini, dalam tahun ini, itu merupakan tema untuk tahun ini. Tahun lalu, tema Gereja Rehoboth, tema besarnya adalah keluarga Jemaat Rehoboth Dewi Sartika adalah keluarga Allah yang luar biasa. The Amazing, the family of God. Keluarga Allah yang luar biasa. Dan selama tahun lalu, kita semua diberikan firman Tuhan yang membuat kita sehingga kita menjadi keluarga Allah yang luar biasa. Luar biasa dalam menghadapi segala sesuatu. Luar biasa di dalam mengalami sesuatu dan dapat mengatasi sesuatu. Segala hal yang kita semua hadapi. Sehingga pada hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dan untuk tahun ini, selain kita hanya mengetahui, tapi kita mau mendalami lebih dalam lagi tentang keluarga Allah ini. Apa nilai-nilai keluarga Allah? Kita disebut sebagai keluarga Allah, apa nilainya? Nah, untuk pagi ini saya mengambil firman Tuhan di bagian yang membahas tentang hal ini, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sehingga ayat ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara. 1 Yohanes itu surat Yohanes. Itu bukan Injil Yohanes. Surat Injil Yohanes itu ada di depan. Injil yang keempat. Surat Yohanes itu adalah satu surat sebelum kitab Wahyu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan lidah, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mengucapkan itu
dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana sih keluarga, nilai-nilai dari keluarga Allah itu. Keluarga Allah, ya. Apa yang orang bisa lihat, bagaimana kita sebagai anggota gereja Tuhan, kita sebagai keluarga Allah, bagaimanakah masyarakat bisa melihat kita sebagai keluarga Kristen? Ciri-ciri dari keluarga Allah. Apakah kita, yang namanya keluarga Allah itu adalah seluruh anggota keluarga mempunyai KTP Kristen, atau semua anggota keluarga melayani Tuhan, atau apa yang dapat kita lakukan? Apa kalau orang lihat kita anggota, dia tuh orang Kristen, dia tuh keluarga Kristen, coba aja lihat, saban kali lihat ke dia senyum terus, senyum, saban kali ketemu orang senyum, lama-lama nggak ketemu orang juga senyum, dan orang bingung, ini teh senyumnya kenapa? Saudara, apa begitu? Ya, ciri keluarga Allah yang pertama adalah ada perubahan hidup dari hidup lama ke hidup yang baru. Nah sekarang saudara, kalau kita baca di bagian surat Yohanes yang menceritakan tentang kasih. Siapa sebenarnya Yohanes itu? Yohanes yang kita tahu adalah 3 murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Bahasa kerennya adalah lingkaran dalam. Kemana Yesus pergi, mereka 3 ada. Mereka 3 itu siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Di mana-mana naik ke gunung, kemuliaan Allah di sana. Siapa yang di atas? 3 murid itu. Untuk menghidupkan anak Yairus yang mati, yang masuk ke dalam rumah, itu siapa? Ketiga murid ini. Untuk doa di Getsemani, yang dipanggil Tuhan untuk menemani dia, adalah siapa? 3 murid ini. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan kalau kita baca, kalau saudara meneliti dan saudara baca surat dari ketiga murid ini menulis surat. Selain ada di Injil, mereka menulis surat-surat. Ada surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes. Surat Yohanes kalau kita baca dan kita selidiki bersama-sama, itu intinya adalah kasih. Surat Yakobus dan surat Petrus, kalau kita meneliti bersama-sama, 2 surat itu berbicara tentang iman dan pengharapan. Surat Yohanes menekankan tentang kasih. Nah, saudara-saudara, siapa sebenarnya Yohanes itu? Yang menulis surat tentang kasih itu. Siapa sebenarnya dia? Yohanes adalah seorang anak dari Zebedeus. Sebenarnya anak Zebedeus itu 2 orang. Yohanes dan Yakobus. Yohanes mereka karena berasal dari Galilea. Galilea itu daerah danau yang penduduknya itu tidak seperti orang-orang yang tinggal di Yehuda. Mereka golongan masyarakat yang
lebih rendah daripada orang-orang yang tinggal di Yehuda. Nah, terkenal orang-orang dari Galilea itu adalah orang-orang yang energik dan orang-orang yang tanda kutip heboh. Jadi bukan pendiam, bukan heboh, energik, ya. Sehingga anak-anak Zebedius itu, yaitu Yohanes dan Yakobus, itu disebut anak-anak guruh. Guruh itu guruh, ya, bukan guru, bukan teacher, bukan guru, tapi guruh. Guruh itu guntur. Jadi apa yang mereka lakukan, sifat mereka demikian, energik dan meledak-ledak, heboh, penuh vitalitas. Itu sudah bisa baca di Markus pasal 3. Selanjutnya, ternyata Yohanes adalah orang yang tidak mempunyai toleransi. Karena kita pernah baca, kalau sudah baca itu di dalam Lukas pasal 3, pasal 9. Di situ tulis waktu Yesus dan murid-murid, 11 murid, biasanya rombongan ya, besar. Waktu Yesus mau lewat di satu kota, di situ jelas sekali orang-orang kota itu menolak Yesus lewat di sana. Cuma mau lewat aja, saudara, nggak boleh. Mereka ditolak untuk melewati kota itu. Terus Yohanes berkata apa ke Yesus? Dia berkata kepada Tuhan, kepada Yesus, dia minta agar Yesus mengirim api turun dari sorga untuk menghanguskan mereka. Itu tanpa basa-basi, tanpa negosiasi. Kirim ajalah api, angusin mereka sehingga kita bisa lewat. Wah, saudara, tidak punya toleransi sama sekali. Itu Yohanes. Dan lebih lagi itu, ketiga, Yohanes punya sifat ambisi, ambisius. Dalam satu perjalanan bersama-sama dengan Yesus, Yohanes pernah berkata, Yesus, kalau kau sudah masuk dalam kerajaan, kami harap engkau mengabulkan permintaan kami. Apa kata Yesus? Itu kalau engkau sudah sampai di kerajaan surga, kami perkenankan kami untuk duduk dalam kemuliaan-Mu, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Ambisinya gede pisan. Kalau engkau sudah masuk kerajaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu, tolong kami engkau tempatkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dua saudara. Ambisi, ambisius. Ya. Orang berambisi boleh, tapi kalau jadi ambisius itu bahaya. Nah, kalau kita lihat 3 sifat dari Yohanes adalah sifat yang membahayakan sebagai murid Yesus. Kalau sifat ini ada di orang-orang yang percaya Tuhan, orang Kristen, maka tentu juga membahayakan kekristenan. Meledak-ledak, energik, heboh, vitalitas tinggi, terus tidak punya toleransi, dan ketiga, ambisi, ambisius. Saudara, murid yang begini, murid yang berbahaya bagi lingkungannya, yaitu murid-murid Yesus, Tuhan robah menjadi murid yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang lembut dan mengasihi Tuhan. Dan kita bisa baca di dalam firman Tuhan, bagian firman Tuhan surat Yohanes yang kita baca tadi. Nah, saudara, itu yang Tuhan inginkan, apa yang harus
kita aplikasikan di dalam hidup kita sebagai keluarga Kristen. Tuhan ingin supaya ada perubahan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Oh kan saya kan nggak membunuh, saya kan nggak mencuri, saya kan nggak merampok. Memang saudara, kita tidak melakukan hal-hal itu. Tapi ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang hanya saudara pribadi tahu. Tidak ada orang yang tahu. Tuhan ingin apa? Ada perubahan. Ada perubahan. Sehingga kita hidup mempermuliakan Tuhan melalui hidup kita. Memang di dalam ayat yang kita baca tadi, dia bicara tentang benci. Dia bicara tentang benci. Kalau engkau membenci saudaramu, berarti engkau adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh ada dalam kerajaan surga. Benar. Benci. Dan benci, dia pakai kata benci, pakai contoh benci itu sebenarnya sesuatu yang cukup membuat kita berpikir. Benci itu tidak usah saya mau ketemu dia, kalau saya jalan di sini dia ada di sana, saya cari jalan lain. Kalau bicara, saya punya mimik sudah nggak senang oleh sebab saya benci dia. Oh nggak sampai begitu. Kita bisa senyum-senyum, kita bisa senyum, tapi dalam hati benci. Apa dia tahu? Nggak tahu. Apa istri kita tahu? Suami kita tahu? Nggak tahu. Ada suami yang terus tenang. Hidup sekian lama dengan istrinya, tapi dia masih benci satu hal yang menjadi sifat istrinya. Tuhan bilang, robah dari hidup lama, hal-hal yang lama menjadi hidup yang baru. Dan itu tergantung dari kita sendiri secara pribadi. Bagaimana sikap kita? Apalagi dengan anggota gereja. Sesama anggota gereja. Belum tentu. Kalau kita ada sesuatu yang menjengkelkan sampai kita benci, dendam, akar pahit dan sebagainya. Kita bisa bilang, ketemu kita bilang shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Bisa begitu. Tapi Tuhan tahu. Mari saudara, kita buang itu semua. Kedua, Tuhan inginkan adalah apa? Supaya kasih itu bukan hanya perkataan atau perasaan, tapi perbuatan. Jangan cuma kita bilang kasih, tapi tidak ada perbuatan. Jangan demikian. Ya. Memang benar ya. Kalau orang tanya, kasih itu definisinya apa sih? Memang kasih itu sulit untuk didefinisikan. Sebab tiap orang mempunyai definisi sendiri terhadap kasih. Sulit, saudara. Mengasihi, kasih. Itu didefinisikan itu sulit. Biasanya kasih itu lebih banyak berbicara tentang perasaan. Saya merasa mengasihi dia. Jadinya gimana? Ya kalau kita ngobrol lebih lama, lebih dekat, ada kehangatan. Dan kalau ada kehangatan itu artinya saya sudah mulai mengasihi dia dan dia mulai mengasihi saya. Apa sih kehangatan itu? Berapa derajat? Nggak bisa. Ada takaran khusus di sana. Perasaan. Kalau saya mendapat telepon terus-terusan dari dia, pasti dia tuh mengasihi saya.
Kalau saya dapat telepon terus-terusan, pasti dia mengasihi saya. Itu perasaan, saudara. Itu kalau seorang ibu, seorang bapak mendapat telepon terus-terusan dari debt collector gitu ya, untuk nagih. Apa artinya dia itu mengasihi saya? Saudara, sulit sekali untuk mendefinisikan kasih. Biasanya orang hanya memikirkan perasaan. Saya dekat, ada hubungan batin, dan itu kasih. Dan kalau sudah merasakan kasih, ya, kasih itu menghalalkan semua cara. Jadi kalau ada kasih, jadi semua itu yang dilakukan itu benar. Oh, tidak demikian. Ya. Tuhan berkata dalam firman Tuhan, kasih dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan cuma melakukan baik, tetapi benar. Rasul Paulus, dia begitu keras di dalam hal ini. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus bicara tentang kasih. Ya. Bagaimana seorang mempunyai kasih atau tidak mempunyai kasih itu bisa dilihat dari apa? Dia menulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 terus demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat dan bahasa manusia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, keras ya saudara. Bernubuat, bicara, berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, bahasa manusia, artinya termasuk orang yang level intelektualnya tinggi. Dia bisa pamerkan itu, tapi dia tidak punya kasih, dia seperti gong. Ya, seperti canang. Kalau aku bernubuat, aku dapat mengetahui rahasia, memiliki semua pengetahuan, iman yang sempurna. Oh, hebat ya. Karunia-karunianya tinggi. Karunia Roh Kudusnya. Ada nubuat lah, memindahkan gunung lah, dan sebagainya. Tapi tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna. Kata Rasul Paulus. Dan ketiga, lebih ekstrim lagi. Aku mempunyai apapun dan itu aku sumbangkan, termasuk tubuh untuk dibakar. Tapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oh saudara, yang bisa melihat hal ini adalah siapa? Tuhan sendiri loh saudara. Kalau dunia lihat, kalau orang lain lihat, oh dia bisa menubuat, oh dia bisa ngomong, dia orang pintar dan sebagainya, oh dia sampai wah segala macam dia lakukan. Tapi dia lakukan dengan tidak mempunyai kasih. Tidak ada kasih yang murni dalam hatinya. Maka dikatakan di sini 3 kali. Seperti gong, sama sekali tidak berguna. Dan tidak ada faedahnya. Wah, saudara. Jadi di sini katakan bahwa Tuhan melihat hati.
Di ayat firman Tuhan kita tahu kan, Tuhan tidak melihat rupa orang, tapi Tuhan melihat hati. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan dengan kasih yang ada pada kita. Lalu kalau kita sudah lakukan itu, Rasul Yohanes berkata, oh jangan kira kalau kita sudah lakukan hal-hal demikian maka kita diterima baik dengan orang. Dikatakan ayat 13 tadi, dan jangan kamu kaget bahwa dunia akan membenci kamu. Sudah melakukan tindakan kasih, tapi yang dibalas adalah dunia membenci. Itu seringkali kita lihat, saudara. Dan yang terakhir, saudara bisa lihat sendiri. Apa yang terjadi di Cianjur. Pada saat gempa bumi. Dan kita tahu semua rusaknya tuh hebat sekali. Dan saudara tahu, ada gereja-gereja, ya, termasuk kita juga ya, kita membantu orang sana, membangun tenda untuk bikin dapur umum, untuk mengumpulkan sembako, sembakonya mau dibagi, tapi apa? Dirusak, saudara. Ya. Dirusak oleh orang tertentu. Dihancurkan. Jangan kaget. Yohanes berkata, jangan kaget, dunia akan membenci. Tapi saudara, dunia bisa melakukan itu. Tapi kita tahu Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi. Tuhan akan, dan berkat itu bukan dari mereka kan. Berkat itu dari Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, supaya kita mau mengekspresikan, mengaplikasikan kasih kita kepada sesama kita. Sebab firman Tuhan berkata apa? Mulai dari perjanjian lama dikatakan bahwa, hai orang Israel, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Perjanjian baru dilengkapi oleh Yesus sendiri. Ada dua hukum kasih yang utama. Pertama, kasihilah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, yang sama pentingnya dengan yang pertama adalah mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia. Jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana tolak ukur atau bagaimana ya caranya kita mengasihi manusia seperti mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Jelas sekali di dalam ayat-ayat tadi yang kita baca bahwa Yohanes memberi contoh tentang kasih Yesus, kasih Kristus. Ya. Jadi saudara, untuk sebagai tolok ukur untuk mengasihi, maka teladan dan patokan untuk memanifestasi kasih kita yang sempurna adalah pengorbanan Kristus. Nah, untuk itu saudara, saya ingin bacakan satu ayat untuk kita semua. Yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ayat yang 31 bicara tentang kalau Allah berpihak kita, siapa yang melawan kita? Loh, kalau gitu siapa sih? Kalau gitu kita ada musuh, kita ada orang-orang yang melawan kita. Saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ diterangkan dengan sangat jelas tentang banyak sekali hal-hal pencobaan yang akan kita alami. Tapi jangan kita takut, karena Allah berpihak kita. Allah di pihak kita dan kita akan melalui dengan kemenangan. Itu jelas sekali. Sehingga Tuhan berkata, kalau kamu mengalami aniaya dan hal-hal yang lain, sehingga pada saat berdoa kita tidak bisa berdoa karena begitu tertekan, sehingga kita mohon kuasa Roh Kudus untuk membantu kita berdoa, ya, mengucapkan kata-kata yang tidak terucapkan. Pada saat itu jangan takut, Allah ada di pihak kita dan kita akan maju terus dengan kemenangan ada di pihak kita. Ayat 32 ditulis demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, di dalam bahasa aslinya, di situ ada satu kata yang kurang dicetak di bahasa Indonesia, yaitu kata bahkan. Ya, sebenarnya ayat itu terus demikian. Ia bahkan yang tidak menyayangkan anaknya. Bahkan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi kata bahkan situ memperkeras hati bahwa Tuhan tuh menyayangkan kita semua, bahkan anaknya sendiri Dia tidak menyayangkan. Untuk apa? Untuk menyerahkan kepada kita sehingga kita bisa menang atas segala sesuatu. Nah, kata menyayangkan ini, saudara, selain ditulis di sini, ditulis di satu kisah, yaitu tentang Abraham, yang tertulis di dalam Kejadian pasal 22. Kalau saudara baca di sana kisah tentang Abraham, di mana Allah menyuruh menyerahkan anaknya yang tunggal. Ya, Tuhan menyuruh untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Nah, pada saat itu saudara, kita tahu bersama-sama bahwa Abraham dia mengikuti perintah Allah. Anak yang tunggal satu-satunya yang dia dapat waktu dia berumur 100 tahun. Ishak disuruh untuk diserahkan, dikorbankan di Gunung Moria. Dia bawa anaknya sampai ke Gunung Moria, diikat di sana, diambil pisau, dia membunuh anaknya untuk dikorbankan bagi Allah. Di sana, pada waktu pisau sudah diangkat dan mau ditancapkan di Ishak, pada saat itu Allah bersuara. Allah bersuara bilang apa, saudara? Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan. Tidak menyayangkan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Tidak menyayangkan.
Dan kata ini sama dengan kata yang ditulis di sini. Tidak menyayangkan anaknya. Abraham tidak menyayangkan Ishak untuk dikorbankan bagi Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi. Di Gunung Moria, waktu Tuhan Allah berkata begitu, aku tahu bahwa engkau tidak menyayangkan anakmu untuk dikorbankan. Tidak jadi kan? Dan Tuhan berkata, lihat di situ ada domba untuk mengganti anaknya dikorbankan. Itu cerita Abraham. Sekarang di dalam Roma ini Allah sendiri bilang, Ia, itu Allah, bahkan tidak menyayangkan anaknya, yaitu Yesus, anak satu-satunya, tetapi menyerahkannya bagi kita. Saudara-saudara, waktu Yesus, Allah mempunyai satu anak, yaitu Yesus, anak Allah, itu dikorbankan. Di sini ada yang mengganti tidak? Tidak ada, saudara. Waktu Allah menyerahkan anaknya untuk menebus dosa kita, tidak ada pengganti. Abraham ada yang mengganti, domba. Anaknya satu-satunya dikorbankan untuk kita, tidak ada pengganti. Anaknya harus dikorbankan. Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Saudara, itu kasih Allah. Patokan kasih Allah yang begitu besar. Sehingga dilanjutkan ayat ini kan. Kalau anaknya saja dia tidak, bahkan tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan. Jadi, apakah mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Waduh, artinya segala sesuatu yang kita minta, Tuhan akan mengaruniakan. Nah, sekarang segala sesuatu ini apa? Segala sesuatu ini tentu bukan kita minta villa, bukan kita minta mobil, Ferrari, kita minta apa gitu, bukan. Di sini ayat ini berkata segala sesuatu itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk tetap kuat mengalami aniaya, sehingga aniaya atau percobaan, sehingga rencana Allah untuk menyelamatkan kita itu tidak terganggu. Jadi Allah akan memberikan segala sesuatu kekuatan bagi kita supaya kita dapat mengalami itu semua, sehingga rencana Allah untuk kehidupan kita masing-masing itu tidak akan terganggu. Saudara, indah sekali ayat ini. Sebab itu saudara, kalau kita melihat menjadi keluarga Allah yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah adalah keluarga Allah yang tadinya hidup lama menjadi hidup yang baru. Bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan. Dan kita melihat kasih Allah yang begitu besar menjadi patokan kasih kita kepada sesama. Saudara, apakah kita sudah melakukan hal itu? Saudara, sebagai penutup, saya menciptakan satu gambaran. Mungkin saudara sudah pernah baca, sudah pernah dengar. Yaitu tentang ada dua danau yang terkenal di Israel. Satu, Danau Galilea. Kedua, Laut Mati. Dua danau ini ada di Israel. Dua danau ini dialiri oleh sungai yang sama, yaitu Sungai Yordan. Tetapi dua danau ini sungguh besar sekali perbedaan. Kenapa? Karena Laut Mati dia menerima dari air dari Sungai Yordan, dia hanya terima terus,
kadar garamnya tinggi sehingga tidak ada kehidupan di sana. Kadar garam tinggi memang. Orang katanya bisa ngapung di sana, bisa baca koran, bari tiduran di atas air laut mati karena kadar garamnya tinggi. Tapi tidak ada kehidupan. Semuanya kering. Kalau saudara pernah pergi ke sana, saudara akan lihat sekitarnya kering. Tapi beda dengan Danau Galilea. Danau Galilea itu sekitarnya hijau, dalamnya ikannya penuh ikan, ya banyak sekali ikan, kehidupan di sana. Kalau laut mati, di dalam laut mati itu tidak ada kehidupan sama sekali. Di sekitar dan laut mati juga tidak ada kehidupan. Bedanya, kenapa? Karena laut mati tidak menyalurkan airnya. Dia airnya masuk, diam di sana. Tapi Galilea tidak. Dia waktu air masuk dari sungai Yordan, dia mengalirkan airnya ke sungai-sungai kecil sampai ke laut. Saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, jangan seperti laut mati. Terima berkat Tuhan, terima terus dan tidak menyalurkan. Marilah kita seperti Danau Galilea. Ada kehidupan, ada kemakmuran di sana. Orang bisa jadi kaya oleh sebab ikan-ikan yang di sana. Ada literatur tertulis bahwa sebenarnya Petrus itu bukan cuma nelayan biasa. Ya. Dia punya usaha penangkapan ikan yang cukup besar. Sehingga waktu mereka meninggalkan itu semua untuk ikut Yesus, itu satu hal yang sebenarnya secara manusia itu meninggalkan hal yang besar yang pendapatannya bagus, saudara. Ikut Yesus, menjadi rasul, menjadi murid Yesus. Karena memang Danau Galilea itu menghasilkan kehidupan, menghasilkan, memberkati untuk masyarakat sekitar sana. Karena kenapa? Dia menyalurkan air ke sekitarnya. Saudara, mau kita diberkati oleh Tuhan. Masuk dalam tahun 23, marilah. Berkat Tuhan tersedia bagi kita. Tapi apa kita mau menyalurkan itu? Mengasihi sesama kita. Maka berkat Allah akan tercurah dalam kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita tunduk kepala, kita akan masukkan doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih kami sudah mendengar firman Tuhan, di mana nilai-nilai keluarga Allah dalam kehidupan kami. Sebagai keluarga Allah, kami mau menunjukkan hal-hal yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh memuliakan Allah dalam kehidupan keluarga kami. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Karena firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi pegangan kami semua. Kami boleh lakukan itu dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan kasih Allah berlimpah dalam kehidupan kami. Firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Mari kita nyanyikan satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau, dan saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara, sehingga kita dapat makan dan minum bersama-sama. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan disampaikan pada kita semua. Firman Tuhan ini mengajak pada kita supaya pada saat kita mau menerima perjamuan kudus, ya, kita mempersiapkan diri kita. Dan itu sudah sering kali disampaikan. Kalau minggu depan misalnya ada perjamuan kudus, maka selalu diingatkan supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat, ya, kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita, yaitu melalui menerima perjamuan kudus. Sebab itu mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama untuk makan dan minum bersama-sama. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh diundang dalam perjamuan kudus, perjamuan yang Engkau adakan sendiri, sakramen perjamuan kudus, di mana kami boleh mengingat kembali akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang sepatutnya dihukum dalam penghukuman yang kekal. Tapi kami boleh mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Karena dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini bersama-sama. Kiranya Tuhan mengurapi roti dan anggur ini. Supaya itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami boleh menerimanya dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara, roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya diterima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan, dan kita boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Dia. Oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ah.
salibnya, selamanya mulia. Dosa disucikan oleh darah Yesus. Saudara, mari angkat cawan yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitam dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan Mari saudara, tidak ada seorang yang tutup mulut. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh dialihkan dari penghukuman yang kekal mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Waris hidup yang kekal. Itu kami miliki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum dan sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau kami datang dengan sakit penyakit, kami akan pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang dengan sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya kami pulang dengan hati yang sudah dilegakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa-doa kami semua. Engkau sudah memberikan hikmat pada pemerintah kami, sehingga pandemi yang ada Tuhan sudah beralih menjadi endemi. Mari Tuhan, hamba-Mu tetap menyerahkan seluruh jemaat gereja Rehoboth Dewi Sartika. Engkau bungkus dengan darah Tuhan. Hindarkan dari sakit penyakit, hindarkan dari kelemahan tubuh apapun juga. Kami dapat melewati tiap-tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Sehingga kami boleh Tuhan merasakan senantiasa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Berkat Allah, kasih Allah tiap-tiap hari
dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik dan juga persembahan syukur. Baik Tuhan, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu yang hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk pemerintah yang mengatasi resesi ekonomi. Kau beri hikmat dari surga sehingga kami semua bangsa Indonesia boleh terlepas dari resesi ekonomi ini. Terus sebentar kami akan pulang. Kami akan mengambil ayat-ayat emas Tuhan. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ayat emas ini kami tidak akan memperlakukan sebagai jimat Tuhan. Tapi kami mengambil dan kami akan mengetahui apa kata Tuhan, apa firman Tuhan untuk kami secara pribadi. Dan kami mau berdoa, kami mau supaya Tuhan tolong, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami tahu kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Keberkati kami semua Tuhan. Tiap keluarga, pekerjaan, usaha kami. Anak-anak kami Tuhan, kuliah, yang sekolah dan kuliah semua beri hikmat dari surga. Yang bekerja Tuhan berkati Tuhan dengan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.